Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Diaudin Labib akan mempresentasikan hasil dari proposal kami tentang bisnis plan, yaitu saya akan menerangkan bisnis saya, yaitu getuk goreng. Latar belakang yang mendorong saya mendirikan usaha tersebut yaitu getuk adalah makanan khas tradisional khususnya dari Jawa Tengah ya, yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang saya rasa seluruh masyarakat Jawa Tengah pastinya sudah pada mengetahui jajanan pasar yang satu ini. Di sini saya ingin mengubah dari tampilan getuk ini sendiri menjadi yang lebih diminati oleh masyarakat, yaitu dengan getuk goreng atau mendapatkan isi coklat, hingga masyarakat ini lebih tertarik daripada yang getuk pada umumnya. Perusahaan saya ini sendiri berdiri sejak bulan Desember lalu, yaitu tepatnya tanggal 20 Desember 2020 ya. Visi misi dari usaha kami yaitu yang pertama visi ya. Visi ini berusaha memproduksi makanan ringan dan sehat serta terjangkau untuk kantong masyarakat yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan tentunya banyak disukai oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu misi. Misi dari usaha kami yaitu membuat makanan dengan isi yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang kedua, menjamin rasa yang benar-benar enak dan lezat. Yang ketiga, terbuat dari bahan-bahan alami, dari singkong dan lain-lain. Yang keempat yaitu menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas. Yang kelima, menumbuhkan rasa persaingan yang sehat antar sesama pengusaha kecil. Yang keenam, membandrol harga yang terjangkau untuk konsumen. Jenis usaha yang kami kelola di sini adalah yaitu memproduksi jajanan ringan yang berupa getuk goreng. Mengingat modelnya ini sangat terjangkau dan makanan ini juga salah satu makanan yang banyak diminati oleh masyarakat ya. Yang selanjutnya yaitu tujuannya yaitu mencoba membuat kreasi baru dengan mengubah bentuk getuk tersebut dan menambah varian isi di dalamnya. Yang kedua, mengembangkan pola pikir karyawan agar lebih kreatif dalam membuat produk getuk ini. Yang ketiga, menambahkan pengalaman khususnya ini di bidang kewirausahaan. Yang keempat, bisa jadi peluang usaha untuk kerja sampingan juga. Yang selanjutnya yaitu aspek hukum dalam bisnis ini ya. Yang pertama yaitu pelaku bisnis ini sendiri terbagi menjadi ada yang pemegang kendali usaha tersebut, langsung divisi ketua operasional. Yang selanjutnya yaitu divisi keuangan, yang terakhir yaitu merupakan divisi pemasaran. Lokasi usaha kami ini terletak di daerah Kudus, tepatnya di daerah Gebok, Gedung Sari, RT 4 RW 4 ya. Tentang perizinan usaha ini kami sudah mendapatkan sertifikat. Yang kedua yaitu bukti pembayaran PBB yang terakhir. Yang ketiga yaitu surat izin dari RT RW setempat. Selanjutnya yaitu untuk perizinan lokasi sendiri ini terdapat nomor pokok wajib pajak. Yang kedua surat tanda daftar perusahaan. Yang ketiga surat izin tempat usaha dan dari Pemda setempat. Yang keempat surat tanda rekanan dari Pemda setempat. Yang kelima yaitu surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Penenaga Kerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Diaudin Labib akan melanjutkan video yang minggu kemarin,
yaitu tentang aspek manajemen dalam proposal bisnis kali ini. Aspek manajemen dalam proposal bisnis saya yaitu yang pertama, komponen organisasional yang akan diterapkan dalam usaha saya. Yang pertama yaitu adalah satu orang direktur utama, yaitu bertanggung jawab atas kelancaran seluruh proses produksi dan pemasaran, lalu menciptakan sistem produksi dan pemasaran melalui negosiasi bisnis dan mencari investor dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan perusahaan yang dibantu oleh para manajernya. Yang kedua yaitu satu orang administrasi dan keuangan, yaitu bertanggung jawab mencatat transaksi dan dokumentasi serta melakukan analisis keuangan, administrasi keuangan untuk per bulannya dan disetorkan kepada direktur utama itu ya. Yang selanjutnya yaitu satu orang manajer produksi, yaitu bertanggung jawab atas kelancaran produksi serta koordinasi karyawan dan perawatan aset perusahaan. Yang selanjutnya satu orang manajer pemasaran, yaitu bertanggung jawab atas kelancaran distribusi produk, menangani masalah perizinan dan mampu menangani segala keluhan pelanggan. Yang kedua yaitu adanya tim pendukung yang terdiri dari 12 orang pembantu produksi, merupakan pekerja yang membantu dalam proses produksi dengan alokasi karyawan, 2 orang bagian transportasi, 3 orang bagian penggilingan, 2 orang bagian pengemasan, dan 5 orang ini bagian penggorengan ya. Yang ketiga yaitu adanya sopir untuk pemasaran secara online ya, atau secara online karena ini kan ada virus corona juga ya, jadi kita lebih berfokus di bisnis online kita. Masing-masing manajer tadi ini kita gaji sebesar 1.500.000 itu per bulannya, kecuali direktur utama kita gaji 2 juta per bulan. Sekian penjelasan dari aspek manajemen dari proposal bisnis ketok saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan video yang minggu lalu, yaitu mengenai bab 4, yaitu aspek manajemen pemasaran dalam bisnis saya. Manajemen pemasaran dalam bisnis saya ini ada 2 aspek. Yang pertama yaitu pemasaran secara online dan secara offline. Secara online kita memasarkan di media sosial yaitu Facebook, Instagram, dan jabrinan oleh story WA. Yang lewat offline yaitu dengan cara kita membuka toko sendiri ya di depan rumah kita, yaitu tepatnya di Desa Gedung Sari, Kudus. Getuk yang kami pasarkan ini harganya sangat relatif ya, yaitu harganya 3.000 per bijinya, dengan varian rasa yang berbeda-beda, yaitu ada coklat, keju, dan rasa selai buah lainnya. Alhamdulillah kedai kami sekarang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat minat pelanggan yang tinggi. Alhamdulillah kedai kami sudah membuka cabang baru di daerah Ngembal Bejo, Bae, Kudus. Sekian aspek manajemen pemasaran dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan
tentang penjelasan mengenai aspek operasional dalam proposal bisnis saya. Yang pertama tentang proses produksi, yang kedua bahan-bahan, yang ketiga yaitu peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu proses produksi. Proses produksi pengolahan getuk saya ini dimulai dari pencarian ubi ya, yaitu membeli ubi di pasar dengan harga yang cukup murah. Kami memilih ubi madu atau ubi ungu ya, itu supaya kita lebih menarik pelanggan, karena di samping warnanya yang mencolok, ubi tersebut ini kandungan airnya sangat sedikit, jadi gampang dibentuk saat proses produksi berlangsung. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang kita butuhkan ini cukup sederhana. Yang pertama yaitu ada ubi, gula, gandum, langsung pewarna makanan. Semua bahan-bahan tersebut itu diproses secara berstep. Yang pertama yaitu perebusan ubi, yang selanjutnya yaitu setelah ubi masak, ubi langsung dihaluskan menggunakan cobek secara halus, langsung dibentuk bulat-bulat gitu. Perlengkapan dan alat-alat yang kami butuhkan ini cukup sederhana. Yang pertama yaitu baskom, yang kedua sendok, yang ketiga yaitu untuk penghalus ketelannya ya, atau singkongnya. Saya cukup hanya itu aspek operasional dari bisnis getuk saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin, yaitu sekarang tentang aspek manajemen sumber daya manusia dalam profil usaha saya. Yang pertama yaitu jumlah karyawan dalam usaha saya. Jumlah karyawan dalam usaha saya ini ada 5 orang yang terbagi tiap-tiap divisi, dari pengelolaan utama hingga karyawan. Dan setiap divisi ini mempunyai gaji yang bervariasi atau masing-masing ini berbeda-beda, mulai dari yang ada yang saya gaji 1.500.000 per bulan hingga ada yang 2 juta. Dan mengenai keselamatan pegawai saya sudah mendaftarkannya ke asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan ya. Jadi hingga satu saat ada terjadi kecelakaan kerja atau yang lainnya, ini bisa langsung ditangani oleh medis. Mungkin hanya sekian profil sumber daya manusia dari saya. Kami hanya melakukan rekrutmen ketenagakerjaan ini jika kami merasa kewalahan atau memang karyawan kami ada yang keluar. Sekian profil usaha mengenai aspek sumber daya manusia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video presentasi proposal usaha yang kemarin, ini yang terakhir yaitu tentang aspek dalam manajemen keuangan dalam bisnis usaha saya. Yaitu kita mulai dari modal awal usaha saya. Modal awal usaha saya ini adalah dengan modal 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah itu modal awal usaha saya, itu sudah termasuk semuanya, termasuk peralatan dan semua bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat getuk ya.
Terus yang kedua ini mengenai pendapatan per bulan. Sebelum kita membahas tentang pendapatan per bulan, saya menjelaskan tentang pendapatan per hari dalam usaha saya. Pendapatan per hari ini bisa mencapai 500.000 rupiah. Itu masih kotor ya, belum terbagi menjadi lain-lainnya. Sedangkan pendapatan per bulan saya ini mencapai 15 juta rupiah. Itu bersih, itu sudah terpotong oleh gaji karyawan dan lain-lain. Karena karyawan saya cuma ada 5 orang dan saya gaji dengan sejumlah sekian yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi kesimpulannya mengenai bisnis getuk saya ini tergolong sangat menguntungkan ya. Karena apa? Karena modal usaha yang dibutuhkan ini sangat kecil dan keuntungannya sangat besar ya, yaitu dengan modal sejumlah 1 juta sekian ini bisa mencapai omset per bulan ini bisa mencapai 15 juta sekian ya. Karena bahan-bahan yang dibutuhkan ini tidak terlalu rumit dan sangat mudah didapatkan karena saya berdomisili di desa ya. Jadi bahan-bahannya ini masih tersedia lengkap dan sangat murah-murah di pasaran. Jadi saya simpulkan ini sangat menguntungkan sekali melakukan bisnis getuk ini ya. Jika teman-teman ada yang ingin mencoba, silahkan dicoba karena bisnis ini sangat menguntungkan dan mudah untuk dijalankan ya. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.